Halo teman-teman. Nah, buat teman-teman, ini saya mau sedikit sharing masalah di bidang coating mobil ya. Ada satu hal yang lumayan meresahkan ya, informasi yang keliru yang didapatkan oleh owner mobil, khususnya untuk area Banjarmasin ya, karena bukan satu kali dua kali saya mendengar informasi yang keliru ini, tapi udah sering kali, yaitu masalah jumlah layer pada coating. Layer itu atau lapisan ya pada coating, karena beberapa customer bilang, kenapa Platinum kalau coating cuma 2 layer dan 3 layer itu yang paling mentok. Nggak kayak di workshop A, workshop B yang sampai 6 layer, 8 layer, bahkan ada yang 10 layer. Nah, terus kita tanya, kan kita cari informasi dari beberapa teman-teman dan juga dari customer. Ternyata dari beberapa workshop lain, itu layer itu dihitung dari pertama kali mobil itu diproses. Dari cuci mobil itu udah dihitung layer. Setelah cuci mobil, biasanya kan kita mobil itu di-clay ya. Di-clay sebelum dipoles kayak yang di belakang itu, kita clay menggunakan satu material yang lengket supaya menghilangkan apa ya, kayak noda-noda aspal atau bekas semburan cat yang ada di permukaan cat mobil sebelum kita poles. Nah, itu dihitung 2 layer, layer kedua. Nah, kemudian kita masuk lagi ke tahap poles. Nah, ini mobil mau di coating ya, tapi ini masih belum masuk tahap coating. Ini masih proses detailingnya, polishing. Untuk poles itu biasanya umumnya ada tiga tahap ya. Kompon, kemudian tahap kedua medium, dan tahap ketiga ini untuk menghaluskan bekas kompon tadi, atau step 3 lah. Nah, proses ini kalau di Platinum Banjarmasin, kita tidak hitung sebagai layer. Ini kita nggak hitung ya. Nah, kalau di workshop lain, udah termasuk dengan cuci mobil, clay, dan poles, itu udah terhitung 4 atau 5 layer. Belum sampai ke tahap coatingnya ya. Baru bagian persiapan coating. Nah, di situ yang bikin seolah-olah layer dari workshop-workshop itu kok banyak banget gitu loh. Proses di Platinum Banjarmasin sebelum masuk ke tahap coating, itu seperti mobil LC GR tadi ya, itu 1 hari sampai 1,5 hari itu masih proses persiapan coating. Kita masih belum masuk ke tahap coatingnya. Jadi di Platinum Banjarmasin itu idealnya untuk coating kita perlu waktu 3 hari. Kita nggak bisa main bim salah bim 1 hari kelar. Seperti yang banyak dipromosikan di tempat-tempat lain, coating sekian layer 1 hari selesai. Bisa, cuman biasanya stepnya nggak sedetil kita. Nggak detail. Nah, belum lagi untuk masalah coatingnya itu sendiri. Coating itu antara layer pertama dengan layer kedua itu harus ada jeda. Masing-masing obat biasanya berbeda-beda ya. Ada 1 jam, ada 2 jam. Tergantung instruksi dari pabrikannya biasanya. Dan kenapa di Platinum Banjarmasin itu paling mentok itu cuma 3 layer. 3 layer murni ya. Jangan dihitung dari tahap cuci, clay, poles 1, poles 2, poles 3 itu jangan dihitung. Jangan dihitung layer. Kita murni untuk coatingnya 3 layer itu udah mentok. Kenapa? Karena kita udah pelajarin. Bahkan di workshop-workshop lain yang kerjanya bener, coating itu memang nggak ideal kalau lebih dari 3 layer. Kalau kita paksakan 4 lapis, 5 lapis, ngapain gitu loh. Faedahnya nggak signifikan, malah buang-buang uang. Bengkel akan charge lebih mahal ke kalian. Tapi faedahnya ke mobil, sampai 4 layer, 5 layer, 6 layer, coating murni, itu ini useless guys. Bener, nggak guna. Lebih baik kalian coating itu 1 layer, 2 layer itu cukup.
asal kerjanya bener, aplikasinya bener. Daripada yang coating ngaku-ngakunya sampai 6 layer, 7 layer. Tapi kerjanya nggak bener, cara aplikasinya juga keliru. Mending yang 1 layer atau 2 layer. Tapi diaplikasikan dengan baik dan benar. Nah, ini kita kembali lanjut proses pengerjaan coating di mobil Toyota Land Cruiser GR ini ya. Nah, ini mobil sudah hari kedua di Platinum Banjarmasin ya. Dan sejak kemarin pagi ini mobil udah proses. Baru di hari kedua pas tengah hari kayak gini kita baru mulai proses aplikasi coatingnya. Karena kita perlu waktu 1,5 hari untuk detailing mobil seukuran besar begini yang berwarna hitam. Nah, jadi aplikasi coating itu nggak langsung ya. Jadi kita harus melewati tahap detailing dulu sebelum aplikasi coating. Nah, ini aplikasi coating. Layer pertama untuk panel kap mesin. Nah, nanti setelah keseluruhan bodi kita aplikasikan coating seperti ini, nah itu kita sebut 1 layer. Kemudian kita jeda sekitar 1 jam sampai 2 jam, baru kita lanjutkan layer kedua aplikasi yang sama untuk kedua kalinya. Kenapa kita perlu waktu untuk jeda ya? Supaya memberikan waktu agar coating pada layer pertama ini sempat untuk mengering ya. Jadi kalau coating itu terlalu terburu-buru antar layernya, nah itu yang layer kedua itu nggak efektif jadinya. Karena malah bisa merusak coating yang kita aplikasikan di layer pertama tadi. Nah, jadi teman-teman jangan gampang ini ya, kena marketing yang terlalu mendewakan masalah layer. Jadi layer ini bukan segalanya kalau di bidang coating. Masih banyak faktor-faktor lain yang sama pentingnya dengan aplikasi coatingnya ini sendiri. Salah satunya adalah proses persiapan sebelum coating, proses detailingnya. Karena mau sebagus apapun obat coating ini, kalau proses detailingnya asal-asalan, itu nggak akan memberikan hasil yang maksimal. Ini kita bisa lihat ya, permukaan catnya udah bener-bener mulus banget. Udah nggak ada lagi swear mark. Baret-baret halus juga udah nggak ada lagi. Baru kita naik tahap coating kayak gini nih. Nah, ini untuk kap mesin udah selesai aplikasi coating layer pertama ya. Nah, jadi kalau Platinum Banjarmasin itu kita ngitung layer itu sejak stepnya ini. Yang kemarin-kemarin segala prosesnya itu kita nggak hitung. Nah, ini kita baru layer pertama baru mulai, belum selesai 1 body. Mungkin perlu waktu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ya untuk menyelesaikan 1 body ukuran besar kayak gini nih. Nah, jadi di Platinum Banjarmasin layer memang maksimal 3. Tapi itu udah kita rasa sangat cukup lah ya. Jadi kalau menurut saya ya, kalau coating itu nggak perlu sampai 4 layer, 6 layer, 8 layer dengan biaya yang terus nambah. Itu apa ya? Mau jualan aja gitu loh, mau jualan. Faedahnya untuk mobil nggak terlalu ini, nggak signifikan. Mending 2 layer, 3 layer tapi kerjanya bener. Dan bukan juga cara hitung layer itu begini ya. Misalnya ini oles ke sini dihitung 1 layer. Pas aplikatornya balik 2 layer. Nah, pas aplikatornya ke sana dihitung layer lagi jadi 3 layer. Nah, itu sih namanya ngibul ya. Jadi kalau prosesnya itu keseluruhan baru 1 layer. Jangan 1, 2, 3 layer. Wah, itu namanya sih nggak bener ya.